Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pradinitiwi, NIM 2116040024. Saya dari kelas akuntansi syariah A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan pemikiran dalam Islam, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Berikut ini penyampaian materi dari saya. A. Pengertian bayani, burhani, dan irfani. 1. Pengertian bayani. Secara bahasa, bayani berarti penjelasan, data, keterangan, dan ketetapan. Secara istilah, bayani ialah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks atau nas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemikiran bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogi realitas non-fisik atas realitas fisik. 2. Pengertian burhani. Secara bahasa, burhani berarti mensucikan atau menjernihkan. Secara istilah, burhani ialah metode pemikiran yang didasarkan akal melalui penjelasan yang memisahkan kebenaran dari kebatilan dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Pemikiran burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. 3. Pengertian irfani. Secara bahasa, irfani berarti sesuatu yang berurutan dan berkaitan satu sama lain atau bermakna diam dan tenang. Secara istilah, irfani ialah metode pemikiran yang didasarkan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya dengan mengkaji secara dalam. Pemikiran irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan rohani kepada Tuhan dengan pernyataan universal. Materi selanjutnya yaitu B. Ciri-ciri pendekatan bayani, burhani, dan irfani. 1. Pendekatan bayani. Pendekatan bayani memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Bayani mencakup disiplin-disiplin ilmu yang berpangkal dari bahasa Arab seperti nahwu, fikih, usul fikih, kalam, dan balaghah yang digunakan oleh para fuqaha atau pakar fikih, mutakalimun atau teolog, dan usuliyun atau pakar usul fikih. Menurut Imam Syafi'i, ada 4 asas bayani yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, dan Ijma'. 2. Pendekatan burhani. Pendekatan burhani berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal yang berperan sebagai alat analisis kritis. Burhani menekankan visinya pada potensi bawaan manusia secara naluriah, indrawi, eksperimentasi, dan konseptualisasi. Dalam bidang keagamaan, burhani banyak dipakai oleh aliran berpaham rasionalis seperti Mu'tazilah dan ulama-ulama moderat. 3. Pendekatan irfani. Pendekatan irfani berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa. Pengetahuan irfani diperoleh melalui 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, penerimaan, dan pengungkapan dengan lisan atau tulisan. Meskipun irfani bersifat subjektif, namun semua orang dapat merasakan kebenarannya. Dan implikasi irfani dalam konteks pemikiran keislaman adalah menghampiri agama pada tataran substansi dan esensi spiritualitasnya. Materi selanjutnya G. Contoh pendekatan bayani, burhani, dan irfani. 1. Contoh pendekatan bayani yang terbagi atas 4. A. Bayan al-i'tibar, yaitu penjelasan mengenai keadaan segala sesuatu meliputi al-qiyas al-bayani seperti al-fiqhi, al-nahwi, dan al-kalimi, dan al-khabar yang bersifat yakin ataupun tasdik. B. Bayan al-i'tikad, yaitu penjelasan mengenai segala sesuatu yang meliputi musyabih fih, makna hak, dan makna batil. C. Bayan al-ibarah, terdiri dari al-bayan al-zahir yang tidak membutuhkan tafsir dan al-bayan al-batin yang membutuhkan tafsir, qiyas, istidlal, dan khabar. D. Bayan al-kitab, yaitu media untuk menukil pendapat-pendapat dan pemikiran dari katib khat, katib laf, katib
mu'ak, katib hub, dan katib tabir. 2. Contoh pendekatan burhani yang terbagi atas 2. A. Ilmu alisan, yaitu membahas lafz kaifiyah, susunan dan cara merangkainya dalam diri manusia. Tujuannya untuk menjaga lafz yang dipahami dan menetapkan aturan-aturan mengenai lafz tersebut. B. Ilmu al-mantik, yaitu membahas masalah mufradat dan susunan agar dapat menyampaikan segala sesuatu yang bersifat indrawi dan hubungan yang tetap di antara segala sesuatu tersebut. Tujuannya untuk menetapkan aturan yang digunakan dan cara kerja akal mencapai kebenarannya. 3. Contoh pendekatan irfani terbagi 2. A. Manhaj kasfi atau dikenal dengan manhaj ma'rifah irfani, yaitu metode yang tidak menggunakan indera atau akal, tetapi menggunakan kas dengan diyadah dan mujahadah. B. Manhaj iktisfi atau dikenal dengan manhaj al-mumatilah, yaitu metode untuk menyingkap dan menemukan rahasia pengetahuan melalui analogi-analogi. Dari materi bayani, burhani, dan irfani tersebut dapat kita ambil perbandingannya, yaitu diantaranya yang pertama dari sumber. Bayani bersumber dari teks, burhani akal, irfani ilham. Yang kedua dari metode, bayani istinbat, burhani analitik, irfani kasyif. Yang ketiga dari pendekatan, bayani lugawiyah, burhani logika, irfani psikognostik. Yang keempat dari sifat, bayani korespondensasi, burhani koheresi konsistensi, irfani subjektif. Yang kelima dari pendukung, bayani kaum teolog dan ahli fikih, burhani dari parafi, dan irfani dari kaum sufi. Baiklah, mungkin hanya sampai di situ penyampaian materi dari saya. Semoga kepada teman-teman atau rekan yang menontonnya dapat memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.